Oke, 3, 2, 1, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang ini kita lagi ada di studio Hello Life Centennial Tower lantai 29. Ini kita ada acara pengumuman pemenang baca puisi Instagramnya Rusli Zainuddina. Sekarang ini udah ada nih Dokter Rusli Zainuddin. Apa kabar dokter? Selamat sore. Baik. Alhamdulillah ya dok ya. Gimana nih kegiatannya ya. apa aja nih dok sekarang? Oh ya, itulah menilai siapa-siapa yang bakal jadi pemenang ini. Oh, sibuk Iya. banget ya dok ya kayaknya. Iya. Ini ya dok ya, banyak banget ya antusiasnya ya dok ya yang ikut. Iya, cukup banyak juga ya. Sebenarnya yang daftar itu cukup banyak ya, sampai hampir 500 ya. Sampai 500 Iya. itu tuh kalau boleh tahu dok, dibukanya tanggal berapa sampai tanggal berapa kok bisa nyampe 500? Oh ya, dibukanya itu tanggal 19 ya. 19 Desember ya dok ya. 2021 ya. Dan ditutup tanggal 19 Januari 2021. Satu bulan, ya. satu Ya, bulan tetapi pasti, Dok. pas ditutup itu masih ada yang nanyain, tolong jangan ditutup dulu gitu. Saking banyak yang Iya, antusias ya dok masih ya. ada yang ingin Ternyata juga, orang-orang ya. di luar sana, teman-teman Iya. di sana tuh kreatif banget ya dok ya. Iya, Dan iya. terima kasih banyak dokter udah kayak menampung kreativitas teman-teman semua ya dok ya. Iya. Keren banget dok. Jadi sebelum pemenang baca puisi ini dokter dulu pernah ikut ada acara event juga ya dok ya. Itu Iya. lomba apa dok sebelum ini dok? Sebelum ini ada lomba menulis cerpen ya. Menulis cerpen. Iya, iya. Menulis- Itu juga yang daftar juga banyak, yang ikut juga banyak ya, sampai 400-an waktu itu ya. Kalau boleh tahu dok, pesertanya Iya. itu datang dari mana aja? Apa sekitar dokter kan Jakarta nih? Apa sekitar Iya. Jakarta aja Iya. atau sekitar Jakarta, Bogor atau ada yang jauh-jauh nggak sih dok? Ada ya, ternyata ya. Antusiasme dari masyarakat Indonesia itu dalam hal seni budaya ya, dalam hal ini membaca puisi itu ternyata cukup besar ya. Jadi peserta yang ikut ini di samping dari Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur ya, Banyak banget ya, Dok. Kerawang ya, Bekasi ya, lalu juga sampai ke Sumatera ya, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara ya, juga Banyak ya? Kalimantan Selatan. Itu range Kalimantan usianya gimana Tenggara. dok? Dari usia Bervariasi ya. Ini Kalimantan, Sulawesi juga ada, dan Sulawesi. sampai juga Nusa Tenggara Timur ya, ada juga ya. Oh, ada juga ya, Iya, sampai iya. NTT. Waduh, Ya, keren ya keren itu range itu ini untuk semua umur. Jadi yang paling kecil itu umur 9 tahun. 9 tahun Nah, udah 9 ada tahun. ikut ya dok? Udah ada Keren. ikut, Itu ya. sampai maksimalnya yang biasa yang udah masuk nih dok? Itu ada yang 50 tahun itu. 50 tahun masih kreatif, keren banget Iya, ya dok iya, ya. iya. Peserta yang ikut serta tuh udah hampir kayaknya seluruh Indonesia ya dok. Iya, iya. Dokter motivasinya apa sih kok dokter bisa bikin event-event acara-acara yang kayaknya bikin semangat nih teman-teman di luar sana untuk kayak memacu adrenalin, bikin kreativitas gitu. Terus kayak ada yang nampung gitu dok. Motivasi Iya. dokter apa sih? Iya, salah satunya itu ya. Jadi menampung aspirasi dari generasi, terutama generasi muda ya, dalam berkarya ya. Dalam hal ini di bidang seni, ya, apakah dia menulis atau membaca, dalam hal ini membaca puisi ya, daripada melakukan hobi-hobi yang tidak seharusnya, atau hobinya dalam bidang seni membaca atau menulis ini tidak tertampung, yang lebih baik mereka salurkan ya Betul dok. ke acara-acara lomba yang seperti yang saya adakan ini ya. Mudah-mudahan dengan dapat disalurkan ini makin menambah semangat mereka ya untuk berkarya lagi, lebih baik lagi untuk Indonesia. Ya, terus teman-teman sendiri dokter udah dikasih tahu belum sih hari ini kita live streaming mau ngumumin siapa pemenang baca Iya. puisi? Dokter udah kasih tahu ya. Sudah kasih tahu, Sudah kasih tapi tahu. memang ini Mereka mohon maaf antusias. sekali ada kendala teknis tadi dari tim saya nih, tim Zainuddin ya. Seharusnya jam 2 ya, pukul 2 nih acaranya, tapi ini molor tengah Karena jauh ada nih. kendala sedikit ya, Mohon Dok, maaf ya. sekali ya teman-teman ya sekalian ya. Nggak apa-apa dok. Oke, ya. Terus dokter selama ini kan dokter kayak bikin puisi sendiri, terus Iya. lagu sendiri. Iya, iya. Selama ini dokter udah bikin puisi berapa banyak sama lagu berapa banyak? Oh iya ya. Iya, puisi itu ya ada kali ya. Mungkin ya, tapi ada yang saya sudah ini kan ya, sudah munculkan. Ada juga yang dulu waktu saya SMA pernah diterbitkan di majalah ya, beberapa ya.
Ya mungkin Berarti emang udah dari kecil ya dokter ya? Iya, sekitar 30-an lah ya. 30. Kalau Itu lagu puisi. juga sebenarnya saya udah nulis lagu udah cukup banyak ya, tapi Nge-cover lagu juga Iya, dokter ya? iya. Tapi Itu baru- yang nge-cover itu terus ada lagu sendiri yang dokter bikin video klip kayak gitu ya? Iya, iya. Itu di YouTube-nya dok ya? Iya, Udah iya, pada iya. subscribe kan YouTube-nya Dokter Rusli sama follow Instagramnya jangan lupa ya dok ya. Terima Di situ kasih sekali, di Mbak situ Esti, ya. banyak banget karya-karyanya Dokter Rusli, ya kan terima dok ya. kasih, ya. Nah Ya. pengen tahu nih segitu banyak puisi dan Ya. lagu-lagu Ya. itu terinspirasi dari mana? Iya, terinspirasinya dari mana ya? Ya dari ini ya, ya dari kehidupan. Pengalaman pribadi Pak. ya dok? Tidak selalu pengalaman pribadi, Tidak bisa juga selalu. pengalaman orang lain Orang ya, lain. atau Cerita melihat curhat. melihat tanda-tanda di sekitar ya, kondisi sekitar, misalnya ada kejadian aneh apa gitu ya, ada ya hal-hal yang ya, perlu ya ini kita ini kan informasikan ke masyarakat gitu ya. Jadi saya pengen coba menuangkannya melalui sebuah tulisan ya, salah satunya dengan menulis puisi itu ya. Ya, misalnya ya ada juga ya puisi saya berjudul Bukan Ayat-Ayat Setan gitu ya, judulnya ya. Bukan? Ayat-ayat setan. Oke, itu apa tuh ininya dok? Makna dari judul itu? Itu ingin menjelaskan ke semua orang bahwa ada loh ayat-ayat ya dari Sang Pencipta ya, yang isinya itu ya tentang kehidupan ya, bahwa kehidupan kita ini sebaiknya kita tidak saling bermusuhan sesama dengan sesama ya. Nah, kita musuh pesan kita itu moral ya, Dok, ya? sebenarnya bukan manusia, sesama manusia. Tetapi- Sejak lahir itu musuh kita adalah setan gitu. Nah, saya ingin menjelaskan itu ya di Betul banget ya dok ya. ya, di dalam Selama puisi ini itu. pernah ada nggak sih dok kalau misalkan teman-teman terdekat dokter mau keluarga gitu cerita bikinin puisi dong, ini aku lagi ada masalah kayak gini, bikinin dong, terus jadi aja tiba-tiba, ada nggak sih dok kayak gitu? Dulu pernah ada ya itu ya, nggak sampai yang resmi sih ya. Ya ada juga yang begini ya. Itu ya. Berarti Pernah nanti juga ya, apalagi kalau lagi perasaan lagi apa ya? Lagi, galau. Dokter pernah galau juga ternyata ya Iya. dok. Lagi galau, lagi melo. Kebanyakan kalau datang inspirasi itu kalau lagi galau ya dok. Nah itu bisa lebih banyak ya. Tapi berapa persen nih dari pengalaman pribadi sama pengalaman orang? Lebih banyak yang mana dok? Oh ya, lebih banyak sih ini ya pengalaman luar ya. Pengalaman luar. Pengalaman luar, kan lihat kehidupan di luar ya gitu ya. Lebih banyak ya. Sisanya ya memang ada juga ya sebagian dari pengalaman pribadi ya. Di sosmed ini dokter udah berapa lama dok bikin acara-acara kayak gini? Kayak misalkan bikin giveaway, bikin lomba ini, itu dari kapan dok? Oh itu baru, belum lama sih ya, baru ya kurang lebih setahunan lah ya. Setahun ya dok ya? Iya. Karena seneng aja ya dok ya untuk berbagi juga ya dok ya? Iya, dengan sesama yang lain ya, karena mereka juga butuh suatu hiburan ya gitu ya, hiburan yang bisa mereka juga dapat input ya, dapat input, dapat informasi dan juga bikin mereka tertarik dan menjadi senang. Gitu ya. Selama ini ya di sosmed itu dok kan dilihat tadi Instagramnya ininya banyak yang antusiasnya tuh bagus-bagus. Ada nggak sih yang apa sih kayak ada yang netizen gitu yang selama ini kan komennya ada yang bagus, ada juga nggak sih yang ada nggak dok? Iya, itulah dalam kehidupan memang seperti itu ya. Pasti ada aja ya yang sisi negatif, sisi positif ya. Itu menurut saya itu hal yang wajar ya. Itu ya sebaiknya ya kita jangan terpancing, malah kita ajak mereka ya untuk masuk ke dalam posisi kita ya, supaya menjadi teman ya. Jadi ya banyak ya. Memang saya akui kalau khusus suara saya itu nggak bagus ya. Ada aja komentar macam-macam ya. Tapi kan itu bisa diasah ya dok ya. Ya itu ya. Kalau misalnya kita latihan terus itu pasti berusaha, yang penting berusaha. Niat ya dok ya. Kalau dengan niat, ya. niat latihan, usaha, kemauan ya dok ya pasti bisa. Ya. Terus dokter ini yang tadi yang ikutan tuh katanya banyak banget ya sampai NTT ya dok, betul nggak sih NTT, dok? ya. Itu kebanyakan cewek apa cowok dok? Yang biasanya kan yang galau-galau kan cewek ya dok ya? Iya, cewek memang, ya dok iya. Banyak kan cewek ya kalau seni ya. Iya, banyak cewek dan
Tapi ya cowoknya juga nggak kalah ya dengan cowok. Kamu Dok, selama ini pernah ada yang DM dokter nggak? Ya itu ya. Nanya Entahlah, tentang nanya. lomba atau apa gitu lah, kepo banget. Ya biasalah itu ya. Ya tapi ya kita ini ya wajar aja gitu ya, menganggap bahwa itu mereka juga perlu untuk bersahabat ya. Gitu. Iya sebenarnya. Iya. Setelah lomba baca puisi ini nanti mau ada lomba karaoke, bener ya dok? Ya? Oh iya iya iya. Iya, itu udah dokter umumin ya di sosmed ya. Itu judulnya apa sih dok? Iya, itu khusus lomba karaoke dari lagu saya, single pertama saya ya, pertama ya menjadi kupu-kupu ya ini ya. Dokter bikin sendiri ya itunya, liriknya bikin iya, sendiri. liriknya, melodinya ya bikin. Lalu kami kerjasama dengan tim saya ya, teman-teman ya dengan. Nanti kita pasti puter ya lagunya dok ya. Nanti kita akan puter ya dok Iya, ya. boleh. Ini boleh, ya. pertama kali di Bikin. sebelumnya dokter udah posting-posting di sosmed belum dok yang judulnya menjadi kupu-kupu ini? Apa perdana ini sekarang nih live streaming di kayak di post di apa di launching gitu? Enggak, Sebelumnya ini belum pernah ya dok? Belum, sudah pernah. Jadi bukan sudah launching. pernah. Launchingnya waktu itu. Oh, berarti sudah ada ya, Dok, ya? Sudah beberapa minggu lalu ya. Jadi ini sudah ada di beberapa sosmed, sudah ada di Spotify, sudah ada di Joox ya. Wah. Sudah ada di iTunes ya. Sudah ya, Dok, sudah ya? ada, bisa dilihat di sana semua. Nah itu kriteria pemenangnya yang buat itu deh dok, yang lomba baca puisi dulu apa sih dok kriterianya? Oh iya ya, jadi memang tim kami itu ada kriteria khusus ya dalam menilai membaca puisi ini ya. Yang pertama adalah dari segi penghayatan. Penghayatan itu diantaranya adalah ketepatan dalam ekspresi atau mimik wajah ya dalam membaca puisi. Misalnya kisah menangis ya, seperti apa ekspresinya ya. Kemudian diharapkan juga peserta itu menjiwai atau larut dalam puisi tersebut. Jadi yang menonton itu melihat bahwa dia bukan hanya membaca, tapi dia juga masuk ke dalam puisi tersebut gitu ya, diharapkannya. Nah yang lain untuk kriteria penilaian yang lain adalah dari segi vokal. Ya, vokal ini artikulasi dan pelafalan ya, supaya jelas didengar ya artikulasinya dan pelafalan. Nah dalam hal ini tidak boleh sebenarnya ada salah ucap ya, salah kata ya. Pada beberapa peserta yang ikut ini ada yang salah mengucap atau salah kata ya, sehingga itu mengurangi nilai. Ya, yang lainnya adalah intonasi atau lagu suara. Jadi intonasinya itu jelas akan berbeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya, tidak monoton itu begitu datar ya, tapi ada intonasi khusus ya, sehingga penonton yang mendengar pun wah ini seperti puisinya ini seperti berlagu gitu ya. Nah yang lain adalah dari segi penampilan peserta itu harus percaya diri, juga menarik ya, bisa dengan kostum-kostum tertentu ya. Kemudian juga dari segi yang menonton itu terlihat tidak membosankan ya. Nah apalagi kalau disertai dengan background yang menarik ya, misalnya backgroundnya itu gunung atau sungai ya, atau hutan ya, hutan belantara, itu lebih baik lagi kalau asli ya. Kreatif ya dok ya. Kreatif. Nah disitulah ya, dari segi tersebut nanti dinilai, dirangkum ke semuanya ya, untuk menjadi pemenang gitu. Bocoran dikit nih dok, dari 500 itu kan nanti kita ngumumin ya pemenang 1, 2, 3 dan harapan. Iya. Itu cewek semua atau ada campur atau usianya gimana biar pada campur ya. Dari yang kecil ya, dari yang sampai yang usia lanjut ya, juga dari yang wanita sampai yang pria ya. Terus videonya nanti pemenangnya itu bakal ditayangin nggak dok, atau supaya orang juga bisa lihat oh pemenangnya itu seperti ini, nanti next kalau mau ikutan lagi nih harus kreatif kayak gini, videonya tuh harus kayak gini kayak gitu. Iya. Jadi tahu gitu dok. Iya sebenarnya mereka sudah menayangkan langsung di YouTube ya. Jadi kan pada kriteria persyaratan itu mereka harus langsung mengupload video mereka dalam membaca puisi langsung ke apakah ke YouTube atau Instagram masing-masing. Sebenarnya sudah diupload. Ya nanti untuk selesai pengumuman itu akan saya masukkan ke
ini ya, mungkin ke website saya ya, saya agar bagi yang ingin melihat contoh dari pemenang itu seperti apa yang bisa masuk ke website saya. Gitu Oke. Ini nanti kita mau lihat video klip menjadi kupu-kupunya dokter ya. Itu bisa ditayangin kapan dok? Mau bisa sekarang atau nanti? Tuh. Sekarang kali ya. Mau sekarang? Nah, Bisa di ini ya. Kita lihat video klipnya pengen dari juga dokter Rusli menjadi kupu-kupu. Tapi ku terluka
Oke, tadi udah kita lihat ya video dari Dokter Lusri dok, judulnya Menjadi Kupu-Kupu. Keren ya dok ya. Amin. Itu terinspirasi dari siapa dok? Bikin lagu dengan lirik itu Menjadi Kupu-Kupu. Ceritain dok, kenapa bisa ada lagu itu Menjadi Kupu-Kupu? Ya, itu kan lagu berkisah tentang seseorang ya yang sedang hangat-hangatnya ya dalam mengarungi kehidupan bersama ya. Nah, tiba-tiba satu orang itu pergi ya gitu ya. Pergi ya dan tidak pernah kembali ya gitu ya. Itu ya. Dan itu sangat menjadi ini sekali ya bagi yang ditinggalkan gitu ya. Sangat ya, seperti yang patah hati ya. Tapi pada akhirnya dia juga berpasrah diri ya, dia melihat kehidupan seperti kupu-kupu yang enjoy ya gitu ya, terbang sana kemari. Dia ingin seperti itu ya gitu. Pengalaman pribadi ya dok kayaknya. Udah. Enggak juga ya dok. Enggak campuran. Soalnya kayaknya sedih banget gitu. Dok, kita lanjut mau bacain ini dok, kayaknya udah pada tuh. Sebelum kita bacain nominasi ya betul ya dok ya. Nominasi Harapan 1 ya dok ya. Mau ini dong absen dulu dari kota mana aja yang udah ada, siapa tahu nanti namanya dipanggil kan ada ya enggak, dari kota mana aja. Ini yang masuk nih ada dari kota mana aja dok? Bangka Belitung tadi hadir, Kediri hadir, jauh ya. Sibolga dok. Wih. Sumatera Utara hadir. Goa tuh banyak ya dok. Medan, Sumatera Barat. Medan, Horas. Penajam tuh di Penajam Pasar Utara. Kalimantan Timur. Banyak ya dok ya yang ikutannya dok. Mereka antusias banget nih dok. Mereka juga nunggu ini pemenang Harapan 1 siapa aja. Makanya jangan kemana-mana kita. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu bahwa memang dalam hal ikut lomba ya itu ya pasti ada yang jadi pemenang, pasti ada yang tidak ya. Betul gitu ya. dok. Iya. Kalah bukan berarti ini ya dok ya. Nanti terus aja ikut-ikutin lagi ya dok ya acaranya. Tidak ada yang kalah ya. Iya, artinya belum ada kesempatan ya, belum saatnya ya gitu ya. Nanti bisa masuk ya dok ya, coba lagi siapa tahu nanti beruntung ya dok ya. Iya. Betul. Akan ada lagi. Ada lagi yang dari mana yang jauh-jauh? Ada Malang. Malang, NTB. Wah, keren dong. Yang paling jauh Bogor. Ada halo Bogor. Dari Bogor dok soalnya. Nih kita udah siap belum dok bacain Harapan 1 ya dok? Nominasinya? Siapa yang bacain? Oh, dokter boleh. Isi ya dok ya. Ada nominasi untuk Harapan 1 nih teman-teman nih. Nah, taram. Aku kasih clue dulu ya. Judulnya Bukan Ayat-Ayat Setan. Yang merasa membacakan bukan ayat-ayat setan hadir? Banyak sekali. Coba di absen dulu. Bukan ayat-ayat setan. Siapa yang merasa mengirimkan puisi dengan bukan ayat-ayat setan? Ini aku bentar lagi mau baca ini. Siapa namanya? Ada yang absen nggak? Bukan ayat-ayat setan. Belum ada ya? Ya udahlah ya. Siapa tahu setelah dibacakan namanya langsung muncul ya dok ya. Ada Rina Amalia. Terus ya banyak bukan maksudnya ya, ini Rina Amalia halo. Iya nanti tapi di sini ada Alif Syaruridani, betul ya dok ya? Namanya ya Alif Syaruridani sebagai nominasi ya. Ini baru nominasi ya. Ada silakan dok yang kedua dok. Yang di nominasi yang Harapan 1 diantaranya Alif Syaruridani dengan bacaan puisinya Bukan Ayat-Ayat Setan. Yang kedua Niwayan Wibuti Andini Lagosa, puisi yang dibaca adalah Desaku. Ya, kemudian Siti Mutiah Tolinggi, judul puisi yang dibaca adalah Untukmu Yang Penakut. Kemudian Bilqis Zakia, puisi yang dibaca adalah Kepergian. Lalu Laura Victoria, puisi yang dibaca adalah Menjadi Kupu-Kupu. Dan pemenangnya adalah
pemenangnya setelah yang tadi dibacakan pemenangnya dihitung ya, 1, 2, hitungan ketiga ya dok. Ini pemenang harapan 1. Pemenang harapan 1 lomba baca puisi Instagramnya Rusli Zainuddin adalah, dan silakan dok, Niwaya Wibuti AL ya, dengan judul puisi Desaku. Yeay, congrats. Ini hadiahnya kalau boleh tahu dok. Hadiahnya 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Rupiah. Hari gini dapat 500.000 rupiah. Alhamdulillah. Selamat untuk Niwayan. Next langsung ke harapan 2 ya dok ya. Langsung silakan, aja kita dokter. ke harapan 2. Boleh hadir yang tadi absen pemenangnya Niwayan. Iya. Hadir gak? Dia ikutan streaming ini gak? Saya nggak ikutan ya. Nanti kalau pemenang ini siapa yang hubungin dok? Dokter ada tim menghubungi mereka atau mereka yang DM ke kita dok? Nanti kita kan ada siaran tundanya, ada siaran. Nanti typingnya kita lihat ya dok ya, ada di. Nah untuk harapan 2 ya dok ya. Boleh dokter bacakan yang nomor 1 dok? Nomor 1 harap nominasinya Boyung Ardiansyah. Judulnya dok? Kupinang kamu dengan darahku. Waduh, aku pikir cuman kupinang aku dengan Bismillah. Ini dengan darahku gimana ceritanya dok? Yang kedua ada Stella Dewi R dengan judul puisi Kepergian. Yang ketiga dokter? Yang ketiga Priscila. Ya ini Priscila ya dok ya? Judulnya apa ini dok? Visinya Raja Manusia. Raja Manusia. Dan yang keempat ada Radenuneka. Radenuneka. Judulnya apa nih? Nervous. Ya. Oke. Yang terakhir kelima dok? Rahmi Ramadona dengan visi berjudul Desaku. Nah, dan pemenangnya adalah taram. Yang mana dok? Priscila dengan Raja Manusia. Wow, selamat. Kalau bisa nonton streaming ini, Priscila bisa absen ya. Selamat dapat 500.000 rupiah. Next dengan harapan ketiga. Ya. Harapan ketiga dok. Nominasinya adalah pertama Lilis Holisoh dengan puisinya Raja Manusia. Lilis Holisoh, oke. Yang kedua ada Putri Salsabila dengan judul puisi Surat dari Neraka. Waduh. Ketiga dokter dari mana nih? Abdul GK ya. Ya, judulnya dok? Judul puisinya Aku Ingin Melihat Tuhan. Ya. Yang keempat dok ada Arif Rahmantis Salam. Arif Rahmantis Salam dengan judul Perjalanan Kubur. Ya. Ini agak-agak ini ya dok ya, semua judulnya ya dok ya. Yang kelima dok ada Slamet Riyadi dengan judul visi mirip James Bond. Ya. Dan pemenangnya adalah siapa dokter? Abdul GK. Sorry. Abdul GK dengan judul visi Aku ingin melihat Tuhan. Yeay, selamat Abdul GK dapat 500.000 rupiah. Jangan lupa absen ya, hadir. Pemenang harapan 4. Harapan 4 yang pertama Dwi Srini dengan visinya Aku Ingin Melihat Tuhan. Aku ingin melihat Tuhan ya dok, dengan Dwi Srini. Yang kedua ada Astama Wiguna dengan judul puisi Surat dari Neraka. Yang ketiga dokter? Raka Rainata dengan visi Girah. Ya. Yang keempat ada Raiza Fadila dengan Bukan Ayat-Ayat Setan ya dok ya, bukan ayat-ayat setan. Dan yang terakhir ada Hasna Rapidasari dengan visi berjudul Menjadi Kupu-Kupu. Dan pemenangnya adalah sebentar. Pemenangnya adalah, silakan dokter. Hasna Rapidasari. Dengan judul puisi Menjadi Kupu-Kupu. Selamat 500.000 rupiah dan jangan lupa absen. Hasna Rapidaya. Oke, next yang terakhir dok, harapan 5. Oke, masih ada 2 harapan lagi. Sekarang ada pemenang harapan 5. Nominasinya silakan dokter. Pertama Clarita Jehanum dengan visi Raja Manusia.
Raja Manusia. Yang kedua ada Estivania Napitupulu, Nervous. Ya, yang ketiga Melisa, Aku Ingin Melihat Tuhan. Oke, yang keempat ada Kansa Nafisa dengan judul puisi Ku Menangis. Yang kelima Zahron Afifuddin dengan visi Raja Manusia. Dan pemenangnya adalah Taram, siapa dok? nomor 4. Kanza Nafisa dengan judul puisi Ku Menangis. Selamat Rp500.000. Jangan lupa absen hadir ya. Dan yang terakhir juara harapan, pemenang ya, pemenang harapan ke-6 dengan nominasi siapa dokter? Yang pertama itu ada Maulana Mujahid dengan judul puisi Girah. Iya. Oke, yang kedua Ayu Ningtyas P dengan judul puisi Bukan Ayat-Ayat Setan. Nah, yang ketiga ada Metasari Kataren dengan judul puisi Bukan Ayat-Ayat Setan. Ya. Yang keempat ada Irfan Mubarok dengan puisi Ibu. Dan yang terakhir ada Nonon Alaksono dengan judul puisi Nervous. Pemenangnya dokter. Tadam. Nomor 2 Ayu Ningtyas P dengan judul puisi Bukan Ayat-Ayat Setan. Selamat Rp500.000. Jangan lupa absen. Nah, sekarang nanti kita ya tadi Gimana, jadi sudah 6 sudah orang ya. 6 orang ya dok ya, harapan 6 ya dok. Ternyata banyak juga ya dok. Jadi dokter yang berapa puisi yang dokter kasih ke mereka untuk apa mereka udah tahu puisi-puisinya semua? Iya, mereka udah tahu ya, udah lihat dari Instagram, lalu mereka memilih ya. Oh, jadi dari bebas saja. Ya dok ya? Iya, pilih apa saja. Juga boleh juga sih puisi. Ada juga yang membaca puisi orang lain, tidak hanya puisi saya ya. Oh gitu. Ya. Ini tapi kebanyakan yang pemenang ini puisinya hasil karya dokter kah atau ada yang dari yang lain? Variasi ya. Variasi. Ya. Ini nih aku mau tanya nih dok. Tadi judulnya agak-agak terngiang-ngiang nih dok. Bukan ayat-ayat setan, sama tadi satu lagi yang Aku Ingin Bertemu Tuhan. Oh, Aku Ingin Melihat Tuhan. Aku Ingin Melihat Tuhan. Ya. Itu dokter yang buat. Iya. Ceritain dok, kenapa dokter bikin judul itu dok? Iya, jadi memang Aku Ingin Melihat Tuhan itu memang itu suatu puisi dari pengalaman juga ya. Dari ada teman saya yang menanyakan ya gitu ya kepada bertanya entah pada diri sendiri atau pada gurunya ya, sebenarnya Tuhan itu ada apa tidak gitu. Sampai begitu sejauhnya gitu ya. Terus kok nggak bisa dilihat nggak sih gitu ya. Masih ada yang mempertanyakan seperti itu ya dok ya? Gitu, nah, itulah ya saya menuliskan puisi ini mungkin saja mudah-mudahan bisa menjadi suatu pencerahan ya, menjadi jawaban, karena ini mengambil dari diantaranya dari kitab suci juga ya, itu ya pengalaman ya, yang diantaranya ayat-ayat tentang Nabi Musa yang juga pernah tergoda untuk meminta melihat Tuhan ya gitu ya. Tapi Tuhan itu sangat maha besar ya, dengan muncul cahayanya saja itu gunung itu sudah runtuh ya, apalagi manusia kalau melihat dia gitu ya, pasti akan nggak sanggup untuk melihatnya ya. Tapi kalau berjalan dengan lurus ya, menjalankan perintahnya, insya Allah ya, kelak ya di akhirat katanya ya bisa melihat wajah Tuhan itu ya, insya Allah ya. Kalau untuk ayat-ayat setan? Ayat setan itu tadi yang seperti yang saya bilang, jadi ini sebenarnya pengen saingan ini juga. Sebenarnya pertanyaan titipan dok, kan dokter banyak nih followersnya, terus dia bilang tolong tanyain dong gitu dok. Kenapa kok bisa ada judul itu? Jadi ini juga sebenarnya ingin mengantisipasi dari buku ayat-ayat setan Salman Rushdie. Dokter punya bukunya? Enggak punya. Saya sempat baca sekilas ya dari internet gitu ya. Next bikin bukunya ya dok ya. Gitu jadi ya. Ini kan dia judulnya ayat-ayat setan ya. Nah, itu kesannya kan selalu menginikan sesuatu agama lain ya gitu ya. Makanya kita buat ya untuk ini ya, untuk menjawab bahwa ini bukan hanya ayat setan tapi juga ayat Tuhan ya yang ada di sini ya. Nah, di samping itu juga ingin menonjolkan bahwa
agar kita sesama manusia itu saling rukun, damai ya, tidak bermusuhan ya. Iya dok. Tapi musuh kita sejati adalah itu setan, bukan manusia gitu. Situ ingin menonjolkan gitu ya. Next mau bikin project apa lagi nih dok? Setelah baca puisi, bahasa tadi Jepang, lomba karaoke karaoke ya dok ya. dan juga pengen kan single baru pertama. Pengen bikin single sampai beberapa lagu nanti gitu ya. Mau collab mungkin duet dengan siapa boleh gitu yang dok? main stage. Saya nggak bisa nyanyi dok. Nih sekarang mau ini nggak dok bacain pengumuman pemenang ke satu? Ketiga dulu ya. Ketiga ya, Oke. 3 sama 21. Untuk teman-teman yang ikutan live streaming ini kita akan bacain pemenang hadiah ya dok ya. Dok, Hadiahnya. ini hadiahnya pemenang ketiga dok, hadiahnya berapa nominal? Hadiahnya ini 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah. Ya. Aduh, Oke. itu ini lumayan banget ya dok ya. 1 juta. Mudah-mudahan bisa. Pemenang kedua berapa dok? Menang kedua 2 juta 2 rupiah ya. juta dan pemenang pertama 5 juta rupiah. 5 juta. Wow, bisa langsung shopping. 5 juta. Lumayan ya dok ya. Kita mau ini nggak ada dok? Sebelumnya mau absen lagi dong. Ada yang dari mana nih? Yang jauh-jauh ada yang dari mana dok tadi dokter bilang selain NTT tuh? NTT ya, Kalimantan, Sulawesi harusnya ya. Tapi mungkin karena saya telat jadi mereka nggak tahu juga informasinya ya. Kalau acara ini ternyata tetap dilaksanakan ya, lebih sore ya. Jangan kemana-mana, ini bentar lagi kita mau bacain Palembang ada. Palembang, halo pempek. Pempek Palembang dok. Ya. Pengumuman kita lomba ke pemenang ketiga dulu ya dok ya, dengan hadiah 1 juta rupiah. Nominasinya adalah yang pertama Arzetia Zahra, bukan ayat-ayat setan. Oke, yang kedua ada siapa dok? M Bintang Fadilah, tidak membaca visinya bukan ayat-ayat setan Oke, ya. yang ketiga ada Mehtasari Kataren. Visinya berjudul Darah Tak Bertuan ya. Waduh, Darah Tak Bertuan. Dan yang keempat ada Sutarno Harjo Sentono dengan judul puisi Aku Suka Sendiri. Aku juga. Yang kelima ada Indra Hidayat. Indra Hidayat, catatan hari esok. Dan pemenangnya Siapakah dia? 1 juta rupiah. Buat? Apakah akan jatuh ke siapa dok? Nomor Indra 5, Hidayat, catatan dengan hari catatan hari esok. Wow, 1 juta rupiah. Selamat. Jangan lupa absen ya kalau kalian ikut acara streaming ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pemenang kedua ya dok. Iya. Lanjut aja ya. Lanjut aja ya dok ya. Pemenang kedua ini. Pemenang kedua kebetulan, dengan hadiahnya berapa dok? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Nominasinya adalah Ini nggak pakai nominasi, langsung saja. oh langsung ya? Pemenangnya Boleh, ya. silakan dokter. Ini siapa Siapa yang ya? Kok nggak kira? kelihatan ya? Oke, tadam, dokter yang mau bacain pemenangnya. Aku dok. Iya. Pemenang kedua dengan hadiah 2 ya dok. Iya. 2 juta rupiah. Hidayah dengan judul puisi Bukan Ayat-Ayat Setan. Selamat. Nah, yang ditunggu-tunggu nih. Juara pertama. iya. Juara Siapakah pertama. ya? Entar, sebelum dibacain dok, aku mau nanya dulu. Iya. Ini bisa bisa jadi juara pertama, dia tuh bagus di apa dok? Iya. Kasih clue-nya. Iya. Iya ya, jadi kita memang tadi seperti yang sudah ada kriteria penilaiannya ya, dari segi penghayatan ya, mimiknya, terus dia masuk ya, menjiwai ya, menjiwai si puisi itu. Memang dalam membaca puisi ini boleh membaca ya sambil membaca, tapi sebenarnya boleh juga menghafal ya. Ya kalau kita sampai menghafal berarti sudah menjiwai ya, itu lebih bagus lagi ya. Nah, tapi tidak salah untuk sambil membaca, kan kriterianya juga membaca. Nah, membaca Betul. biasanya ada Mungkin pakai dia teks bagus ya. artikulasinya dok ya. Ya, Ini tapi nanti. bisa juga membaca itu tanpa teks ya. Seperti juga membaca basmalah ya misalnya, atau membaca para dukun itu membaca mantra dia tidak pakai teks ya. Ya, jadi boleh pakai teks, Dukun ya, boleh dok, ya. tidak pakai teks ya. Oke. Dalam hal ini membaca. Kalau boleh tahu nih, ini Dan- asalnya dari mana dok? Jangan dulu disebut namanya, biar pada penasaran. oh ya, asalnya Ini perempuan apa laki dok? nggak tahu. Lupa ya dok ya? Iya. Mau langsung aja dibacain? Entar dulu. Enggak? Ya. Oke. Jadi ini saya rasa dia cukup menjiwai ya dalam membaca puisi ini, dan masuk juga ya dalam
puisi ini. Kemudian juga ada kriteria percaya diri ya, sangat percaya diri ya. Kemudian ada kriteria ya, kostum ya, ada kriteria apa ya, background ya, cukup bagus juga ya. Nah, jadi menang ya, cukup baik untuk segalanya. Jadi dia makanya dipilih oleh dewan juri ya sebagai pemenang ya. Oke, udah bisa langsung dibacain dok siapa pemenangnya? Habis dong acara kita. Nggak apa-apa, nanti habis ini kita ada ngobrol-ngobrol lagi dok. Lanjutin, bentar lagi. Iya, nanti gini ya, kalau yang para pemenang nanti akan saya hubungi untuk menyerahkan ini ya, menyerahkan nomor rekening ya. Oh ya, berarti pemenangnya langsung menghubungi DM dokter atau adminnya, melalui email atau aja. nanti adminnya dokter yang menghubungi mereka, gimana dok? Iya, adminnya dokter ya yang menghubungi mereka. Untuk meminta nomor rekening mereka agar kita bisa segera mentransfer hadiahnya ya. Tapi kalau untuk sertifikat ya itu menyusul ya. Nah, sertifikat ataupun trofi itu akan menyusul ya. Dapat sertifikat juga ya dok ya, pemenang ini dari ini ya dok ya. Iya, jadi semua pesertanya akan dapat sertifikat ini. Semua yang masuk dok? Semua ya. Semua ikut yang daftar. Juga 500 itu, mungkin nggak sampai 500 kan separuhnya kalau yang daftar itu ada 500 ya. Tapi ternyata pas saya sudah daftar itu tidak semuanya memenuhi syarat gitu, ya. Ya. Ini udah dapat hadiah, dapat sertifikat. Sertifikatnya itu kan nanti bisa digadein ya dok ya? Iya, itu pegangan ya. Itu, ya kan? Itu ya menunjukkan bahwa mereka sudah pernah ikut ya dalam. Nih dokter nih, abis ini kan kita setelah baca lomba puisi ada lomba karaoke ya dok ya. Itu lomba karaoke nanti pemenangnya diumumin kapan dok? Oh ya itu nanti makanya. Belum tahu ya? Ini belum tahu kan selesai dulu 19 Februari ya. Ini juga sebenarnya kami nih menilai ini diberi waktu 10 hari ya gitu. Itu juga sebenarnya nggak cukup ya. Nggak cukup ya karena untuk menilai 200 lebih video-video itu hanya waktu 10 hari itu wah kami kebut jadinya ya. Ya mungkin ya itulah ya, bisa ada kelebihan ada kekurangan ya. Kelebihannya mungkin jadi lebih cepat ya. Lebih cepat. Karena ada juga yang mungkin timnya juga banyak kali dokter ya. Nanti yang bantu timnya. Iya. Dan juga ada yang soalnya ada yang juga yang nanyain gitu. Kapan nih? Jadi ya pasti kami, dok. Ini juga jadi terpancing juga untuk buru-buru. Ya itu makanya jangan lupa follow sosmednya dokter ya dok ya, di Instagram sama YouTube ya. Di situ ada info-info menarik. Siapa tahu yang nanti setelah karaoke ada lomba apa lagi, mau bikin apa lagi dok setelah karaoke? Ya mudah-mudahan. Ya mungkin nanti ini acara lomba baca puisi ini nggak hanya berhenti sampai satu kali ini ya, insya Allah ya. Insya Allah kan ada lagi ya season 2 mungkin, ya periode kedua ya, mudah-mudahan bisa lebih semarak lagi ya. Jadi bagi yang belum berkesempatan untuk menang ya, mudah-mudahan nanti di periode kedua bisa menjadi pemenang ya. Ikut terus aja ya dok ya, jangan pantang menyerah siapa tahu. Siapa tahu nanti besok-besoknya rezeki ya dok ya. Iya. Oke. Ini mau dibacain dok sekarang apa nanti dok? Dan oke. Dan pemenangnya adalah siapa dok? Rusli Zainuddin. Aduh, saya yang menang ya. Iya, juga. Nama saya itu dok, bukan dokter. Oh iya. Enggak, ini Elvina kayaknya ikutan nih. Siapa dok jadinya ini? Pemenang pertama dengan jumlah hadiahnya 5 juta rupiah jatuh kepada Syafirda Lula Hemada dengan judul puisi Menjadi Kupu-Kupu. Yang the best menjadi kupu-kupu yang jadi ratunya ya dok ya. Selamat buat Syafirda. Jangan lupa absen ya kalau kamu nonton live stream ini ya dok ya. Terus nanti pemenang yang tadi udah dibacain jangan lupa menyiapkan DM dan DM nanti saya atau menyiapkan ini aja nomor rekening ya. Nomor rekening dan apa lagi dok syaratnya? Nomor KTP ya, kalau bisa ada KTP. Kalau yang sudah dewasa ya ada KTP. Kalau yang remaja mungkin terus sebagai bukti diri bahwa ini buat apa nanti, kartu pelajar kali ya. Buat itu juga ya dok ya, nanti kalian juga pasti dapat sertifikat ya. Iya. Oke dokter, ada yang mau sampaikan lagi nggak dok? Iya. Jadi acara pembacaan pemenang ya sudah kami umumkan semua ya, dengan
segala permohonan maaf ya kalau kami kurang berkenan nih dalam penilaian lomba baca puisi ini. Ini baru pertama kali dan juga kami ya baru pengalaman ya untuk dalam lomba baca puisi kali ini ya. Dan juga banyak sekali peserta yang masuk ya, yang ikut ya. Nah, jadi sementara waktunya kami juga harus segera mengumumkan itu. Kedepannya kami akan lebih selektif lagi ya dalam menilai untuk para pemenang lomba baca puisi ini. Berarti masih banyak kesempatan untuk yang belum menang untuk ikut acara ini ya dok ya, untuk ikutan lomba puisi lagi. Insya Allah dalam 6 bulan ke depan kita adakan 6 bulan lagi ya. Nah untuk yang periode berikutnya sih kayak lomba karaoke ya dok ya. Iya, sementara lomba karaoke. Yang mau pada ikut silakan sekreatif mungkin ya dok ya. Iya. Oke dokter, ada pesan-pesan lagi mungkin untuk ini? Ya, kita harapkan para generasi muda Indonesia ya tidak kalah ya dengan bangsa-bangsa yang lain ya, untuk tetap berkarya ya, tetap ikut dalam ya berkegiatan ya, apakah seni di bidang seni ya, atau di bidang lain ya, agar hidup ini ya lebih berwarna ya, dan juga jadi kita tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang di luar dari yang diinginkan oleh masyarakat ya, gitu. Jadi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang antisosial ya, sebaiknya kita lari ke kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak dokter untuk teman-teman yang di sana. Nih untuk tahu lebih lanjut ke apa sih, ada ide-ide apa lagi dari Dr. Rusli, jangan lupa follow Instagramnya ya dok ya. Instagramnya ada Rusli Zainuddin 19, sama YouTube-nya ada subscribe ya Rusli Mackenzie. Nah pertanyaan nih dok, pertanyaan titipan, kenapa namanya Rusli Mackenzie? Oh itu masih rahasia, nanti akan dibuka ya. Oke, masih rahasia, ternyata itu punya arti yang... Terima kasih banyak ya, nanti kita ketemu lagi di pembacaan lomba karaoke ya dok ya, insya Allah ya dok ya. Tanggalnya belum tahu ya dok, nah makanya jangan lupa pantengin terus sosmednya Dr. Rusli. Terima kasih banyak. Aku ada pantun dokter, boleh? Boleh ya, asik mengisi nih. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama ya. Sudah terima kasih. Kisah cinta